Jazakumullah khair. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali diberi kemudahan Allah untuk bisa bertemu di Masjid Ahmad Yani yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Sayyiduna Isa ibn Maryam alaihimassalam. Kita akan membahas Nabi Isa putra Maryam. Naam. Nabi Isa ceritanya sangat panjang sekali. Dzukira Isa ibnu Maryam fi kitabillahi 35 marrah. Nama Nabi Isa atau Isa disebut dalam Al-Quran sebanyak 35 kali. Nabi Isa, Yesus, disebutkan 35 kali di dalam Al-Quran. Wa dzukirat ummuhu Maryam tis'a marratin, dan ibundanya Isa yaitu Maryam, Siti Maryam, disebutkan 9 kali. Wa qad ikhtalafan nasu fi Isa ala 3 aqwalin. Manusia berselisih pendapat tentang Nabi Isa sebanyak 3 golongan. Jadi terhadap Nabi Isa ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang menolak kerasulan Isa. Golongan yang menuduh Nabi Isa putra hasil zina, menolak kerasulannya, tidak beriman kepadanya, bahkan menuduhnya sebagai anak hasil zina. Mereka ini adalah golongan al-Yahud, orang-orang Yahudi. Yang nomor 2, kebalikan dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi merendahkan, melecehkan, maka yang nomor 2 ini mengkultuskannya, menganggapnya sebagai Tuhan atau menganggapnya sebagai anak Tuhan. Mereka ini adalah An-Nasara, orang-orang Kristen atau orang Nasrani. Sedangkan golongan yang nomor 3 adalah golongan yang tengah-tengah. Tidak seperti Yahudi yang menolak kerasulannya dan menuduhnya sebagai anak hasil zina. Tidak pula sebagai Nasrani yang mengkultuskannya, berlebih-lebihan menyanjungnya, bahkan mengangkatnya sebagai anak Tuhan atau Tuhan. Itu golongan yang tengah-tengah, mengatakan bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah
dan Rasulnya. Hamba dan Rasul. Dikatakan hamba untuk membantah kelompok yang menyembahnya. Dikatakan Rasul untuk membantah golongan yang melecehkannya dan menolak kerasulannya. Islam tengah-tengah. Islam ya memberi nama Nabi Isa seperti Allah memberikan nama untuknya, Isa bin Maryam, Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Dikatakan hamba berarti Nabi Isa bukan Tuhan, bantahan kepada orang Nasrani yang menyembahnya. Dikatakan hamba berarti Nabi Isa yajri alaihi ma yajri alal insan, yanam, yamut, yastarih, yamshi, yakul, yashrab. Dikatakan hamba berarti berlaku baginya seperti manusia yang lain. Makan, minum, berjalan, istirahat, sakit, tidur, istirahat, apalagi kawin dan seterusnya. Seperti manusia. Tapi bukan sembarang manusia. Manusia yang bukan sekedar hamba, tapi hamba yang Rasul, mendapat wahyu dari langit. Jadi itu adalah 3 golongan tentang Nabi Isa. Kelompok yang melecehkannya, menolak kerasulannya, dan kelompok yang mengkultuskannya, mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Dan kelompok yang nomor 3, kelompok Islam yang tengah-tengah, mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba untuk menolak orang Nasrani, Rasul untuk menolak orang Al-Yahud. Islam tengah-tengah. Kalau kita cerita Nabi Isa, tidak bisa ujuk-ujuk langsung cerita Nabi Isa, karena sebelumnya ada cerita yang melatar belakangi kisah Nabi Isa, yaitu kisah tentang istrinya Imran. Imran itu kakeknya Yesus, bapaknya Maryam. Makanya ada surat Ali Imran. Imran itu bapaknya Siti Maryam, punya istri. Siapa nama istrinya? Dikatakan Hana, wallahu a'lam. Kalau di Al-Quran disebutkan Imra'atu Imran, wanitanya Imran. Jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, istrinya Imran ini nazar, sedang hamil terus dia nazar. Dikatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 35, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nazar kepadamu bahwa bayi yang ada di perutku ini nanti kalau lahir laki-laki, aku akan mendidiknya, dan aku akan jadikan dia sebagai pelayan Baitul Maqdis, penjaga Masjidil Aqsa. Itu nadarnya emaknya Maryam. Ternyata lahirannya bukan cowok seperti yang diharapkan. Ternyata lahiran seorang cewek. Rabbi inni wada'tuha unsa walaysat dzakaru kal unsa walaysat dzakaru kal unsa. Ya Allah, ternyata aku melahirkan anak perempuan dan tidaklah sama anak laki-laki dengan anak perempuan. Berharap anak laki-laki, ternyata yang lahir perempuan. Inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku beri nama anak ini dengan Maryam. Aku memohonkan perlindungan kepadamu ya Allah untuk anakku ini dan keturunannya dari setan. Ini doanya kakeknya Nabi Isa, neneknya Nabi Isa. Neneknya Nabi Isa itu berdoa ketika mengandung Siti Maryam lahir, ditungani Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha
minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku memohonkan perlindungan kepadamu untuk anakku ini Maryam dan anaknya nanti dari setan. Nah, gara-gara ini Siti Maryam tuh lahiran nggak nangis karena nggak diganggu setan. Nabi Isa pun lahir nggak nangis, ya karena didoakan oleh sang ibunya Maryam tadi itu. Surat Ali Imran ayat 36-37. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku ya Allah memohonkan perlindungan kepadamu untuk anakku ini Maryam ini dan anaknya nanti dari setan yang terkutuk. Maka Allah mengabulkan doanya istrinya Imran, sehingga Maryam ini dijaga oleh Allah dari setan. Dan nanti Maryam punya anak namanya Isa juga dijaga dari setan. Makanya kalau punya anak lahiran doalah seperti doanya istrinya Imran. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini kalau punya anak lahir doa ini. Ya Allah, aku mohonkan perlindungan kepadamu untuk anakku ini dari setan, supaya anaknya dijaga oleh Allah dari setan. Gara-gara itulah Siti Maryam dan Nabi Isa waktu lahiran tidak nangis, karena bayi itu kalau lahir mesti nangis karena ditusuk setan. Mana dalilnya? Saya baca, perhatikan. Ma min mauludin illa wasyaitanu yamassuhu khina yulad. Tidaklah bayi lahir kecuali disentuh setan. Ketika bayi itu lahir disentuh setan. Fastahalla sarikhan, kemudian si anak itu berteriak nangis. Min massis syaitan iyahu illa Maryam, kecuali Siti Maryam, wa banuha, dan anaknya yaitu Yesus, itu Nabi Isa, tidak nangis dua-duanya. Siti Maryam tidak nangis waktu bayi. Nanti anaknya Maryam namanya Nabi Isa juga tidak nangis karena tidak disentuh setan. Ini semua karena doa dari sang neneknya Nabi Isa. Naam. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Imran ini wafat sehingga Siti Maryam ini yatimah. Yatimah itu artinya nggak punya bapak, bapaknya mati. Sehingga si Maryam ini bocah kecil perempuan jadi anak yatim. Maka orang-orang ingin mengasuh Siti Maryam. Karena banyak yang ingin mengasuh, akhirnya diundi siapa yang paling berhak untuk melihara, merawat, mengkafil, menyantuni Siti Maryam. Maka setelah diadakan undian, maka undian itu jatuh di tangannya Nabi Zakaria, dan itu berulang kali dan tetap Nabi Zakaria, atau mohon maaf, Nabi Zakaria alaihissalam ditakdirkan Allah mendapatkan undian itu. Apa hubungannya? Kok bisa Siti Maryam dijaga, dirawat oleh Zakaria? Karena ada hubungan musaharah antara keluarga Zakaria dengan keluarga Imran. Musaharah itu perbesanan. Karena apa? Karena Nabi Zakaria ini nikah dengan saudarinya Maryam. Ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa Zakaria ini nikah sama bibinya Siti Maryam. Ada dua versi sejarah. Ada yang mengatakan Nabi Zakaria ini nikah dengan bibinya Siti Maryam. Ada yang mengatakan bahwa Zakaria ini nikah sama saudarinya Siti Maryam. Ya, Allah alam, rubama bisa jadi yang kuat yang saudarinya Siti Maryam. Maka diasuhlah oleh Nabi Zakaria Siti Maryam ini. Sejak kecil dirawat sama Nabi Zakaria karena ada hubungan tadi. Dan Maryam ini memiliki keutamaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kamu laminar rijali katsirun." Lelaki yang sempurna itu banyak. Walam yakmul minan nisa'i illa talata, tapi tidak
sempurna dari perempuan kecuali beberapa orang saja. Ya, lam yakmul minan nisa'i illa Asiyah imro'a Fir'aun wa Maryam bintu Imran. Lelaki sempurna banyak, tapi kalau perempuan yang sempurna sedikit, tidak ada kecuali satu, Asiyah. Siapa Asiyah itu? Imro'atu Fir'aun, wanitanya Fir'aun. Wa Maryam bintu Imran, nomor 2 Maryam putrinya Imran. Wa inna fadla Aisyata 'alan nisa'i ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'am. Sesungguhnya keutamaan Aisyah bila dibandingkan dengan wanita semua seperti keutamaan makanan tharid atas makanan-makanan yang lain. Tharid itu makanan terlezat zaman itu. Roti kasih kuah ada dagingnya. Tharid. Yang mana zaman itu tidak ada yang lebih tharid. Makanya Rasulullah ngasih perumpamaan Aisyah itu kayak tharid bila dibandingkan dengan wanita-wanita lain. Jadi di sini Rasulullah SAW mensifati Siti Maryam itu dengan kamula, sempurna, wanita yang sempurna. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Siti Maryam ini bukan wanita biasa, bukan wali, bahkan nabi. Perhatikan. Sebagian ulama ada yang berpendapat Maryam itu nabi. Karena berulang kali Siti Maryam ini didatangi Jibril, dan Jibril itu kan ditugaskan Allah untuk apa? Apa tugasnya Jibril? Menyampaikan wahyu. Dan kalau kita lihat di Al-Quran berulang kali Siti Maryam didatangi Jibril, Jibril membawa pesan dari Allah untuk disampaikan ke Maryam. Karena inilah sebagian ulama berpendapat Siti Maryam itu nabi. Nabi perempuan, nabiyah. Nabi kan laki-laki, nabiyah berarti ya nabi perempuan. Karena banyak dalam Al-Quran yang menunjukkan itu. Ya, coba saya carikan di sini yang menunjukkan, dan ini berulang kali termasuk di surat Maryam itu banyak, di antara surat Ali Imran dan surat Maryam. Malaikat Jibril turun ngasih info kepada Siti Maryam. Di antaranya perhatikan. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wahai Maryam, dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Siti Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilihmu, wa tahharaki, dan mensucikanmu, wastafaki, dan memilihmu atas seluruh wanita semesta alam. Di sini Siti Maryam dipilih Allah 2 kali. Allah pakai lafaz istofaki 2 kali. Saya ulangi ya, perhatikan baik-baik. Idh qalatil malaikatu, dan ingatlah ketika malaikat berkata kepada Siti Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah memilihmu wahai Maryam, wa tahharaki, dan mensucikanmu wahai Maryam. Terus diulangi lagi, wastafaki, diulangi lagi, dan Allah memilihmu atas seluruh wanita semesta alam. Di sini Siti Maryam dipilih oleh Allah 2 kali. Pilihan yang pertama itu adalah pilihan dengan Allah Subhanahu wa taala merawatnya sejak kecil, ya, dijaga oleh Allah sejak kecil. Ya, lahir dijaga oleh Nabi Zakaria, terus dikasih rezeki berupa buah-buahan. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, Allah jadikan rahimnya sebagai rahim yang akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Lah di sini ya jemaah yang dirahmati oleh Allah, di sini Siti Maryam didatangi malaikat. Malaikat mengabarkan kepadanya, kamu itu Maryam dipilih Allah, disucikan Allah, dipilih Allah. Apa nih gak Nabi? Sing ngomong malaikat iki. Duduk.
kurir. Ya malaikat Jibril kurir, memang kurir wahyu. Kisah ngomong malaikat Jibril, hei Maryam, Allah memilihmu, mensucikanmu, memilihmu lagi. Belum lagi nanti ketika Siti Maryam melahirkan, datang malaikat dan mengatakan, goyangkanlah apa? Pangkal pohon kurma, dan Allah menjadikan di bawahmu ada sungai-sungai. Bolak-balik didatangi malaikat, bolak-balik malaikat menyampaikan pesan dari Allah kepadanya. Makanya sebagian ulama berpendapat Siti Maryam itu nabiyah. Siti Maryam itu apa? Nabiyah. Apa artinya nabiyah tadi? Nabi perempuan. Karena kenyataannya didatangi Jibril. Jibril membawa pesan dari langit. Ya. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa Siti Maryam ini adalah seorang nabi. Ya. Dan kenyataannya tidak ada satupun nama wanita yang disebutkan namanya dalam Al-Quran kecuali Maryam. Tidak ada satupun istri Nabi disebutkan dalam Al-Quran namanya, tidak ada. Tidak ada wanita sejak zamannya Nabi Adam, Hawa sampai hari kiamat, tidak ada nama wanita disebut dalam Al-Quran. Tidak ada, kecuali satu tok, dan itu berulang kali. Siapa? Siti Maryam. Tidak ada agama di muka bumi yang lebih memuliakan Nabi Isa dan putranya dan ibunya melebihi Islam. Saya ulangi ya, tidak ada agama di muka bumi yang lebih memuliakan Maryam dan putranya Isa melebihi Islam. Tidak ada. Disebutkan namanya berulang kali, bahkan namanya dijadikan surat. Surat apa? Maryam. Tidak ada selain Siti Maryam. Nah, sehingga ada yang mengatakan nabi, tetapi wallahu a'lam bissawab, yang benar wallahu a'lam bissawab, kita katakan bahwa Maryam itu sebagaimana Allah mengatakan untuknya. Apa titel yang Allah berikan kepada Siti Maryam? Titel yang Allah berikan kepada Siti Maryam adalah surat Al-Maidah ayat 75. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Yesus, ibunya Nabi Isa itu siddiqah, siddiq yang perempuan, sama dengan gelarnya Abu Bakar. Dan siddiq itu gelar di bawah kenabian. Minan nabiyyin was siddiqin was syuhada'i was salihin. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-solihin. Orang soleh, orang mati syahid, orang siddiq, baru nabi. Jadi siddiq itu derajat di bawah kenabian. Sahabat Nabi yang bergelar as-siddiq siapa? Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar itu siddiq laki-laki. Kalau siapa? Maryam apa? Siddiq perempuan. Siddiqah. Siddiqah. Itu lebih baik kita menamainya seperti Al-Quran menamainya. Surat apa tadi? Al-Maidah berapa? 75. Nah, kemudian Siti Maryam ini ya jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bismillah. Siti Maryam ini waktu dirawat oleh Nabi Zakaria, kemarin sudah saya jelaskan ke antum semua. Siti Maryam ini punya mihrab di Masjidil Aqsa. Sampai sekarang ada mihrab. Kalau ke sana biasa orang Palestina itu ngomong ini mihrabnya Siti Maryam. Tapi saya sampaikan ke jamaah saya, wallahu a'lam bissawab, mihrabnya Siti Maryam di Masjidil Aqsa. Tapi di titik yang mana wallahu a'lam. Karena itu ribuan tahun dari sekarang. Siapa yang jamin? Ya kan? Siapa yang tahu titiknya di mana? Enggak tahu. Wong itu bangunan bukan bangunan dari zaman dulu, itu kan bangunan zamannya khulafa itu. Jadi wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas
mihrabnya Siti Maryam nggak keluar dari apa? Masjidil Aqsa. Sudut yang mana? Wallahu alam. Karena luas Masjidil Aqsa itu. Lah, Siti Maryam itu punya tempat mihrab di Masjidil Aqsa. Di situ mengabdi, berzikir, sholat gitu kan. Waktu Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, itu kaget Nabi Zakaria. Ini sudah saya sampaikan kemarin kan ya. Perhatikan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Surat Ali Imran ayat 37. Dan setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Siti Maryam, wajada rizqa, wajada 'inda rizqa, maka Nabi Zakaria ini menjumpai ada rizki, makanan di mihrabnya Siti Maryam. Dan diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di antaranya, rizki ini aneh. Apa rizki ini? Diterangkan yaitu fawakihus syita fi as-saif. Nabi Zakaria itu menjumpai buah-buahan musim dingin padahal itu sedang musim panas. Dan Nabi Zakaria menjumpai buah-buah musim panas padahal sedang di musim dingin. Aneh. Ya. Makanya Siti Maryam itu wali. Karomanya Siti Maryam itu. Akhirnya Siti Maryam mengatakan, qala ya Maryamu annaliki hadza, hai Maryam, dari mana ini? Kata Nabi Zakaria. Qala huwa min indillah, ini semua dari Allah. Lah, setelah itulah, perhatikan saya, Nabi Zakaria terinspirasi berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa. Nabi Zakaria kan sudah sepuh, sudah syebe, rambutnya sudah putih, tulangnya lemes, belum punya anak. Hunalika da'a Zakaria rabba, di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa, ya Allah karuniakanlah anak kepadaku ya Allah. Dalam surat Maryam dikatakan wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Tulangku sudah lemes, rambutku sudah putih. Aku enggak pernah berputus asa dari berdoa kepadamu ya Allah. Sebagian ahli tafsir mengatakan itu gara-gara Zakaria itu menjumpai sesuatu yang aneh dari siapa? Maryam di mihrab itu. Loh, Maryam bisa kok, masa aku gak iso. Jadi semakin termotivasi. Akhirnya Allah kasih Nabi siapa? Nabi Yahya. Dan kemarin sudah kita jelaskan Nabi Yahya, kita nggak ngulangi lagi. Tayyib. Sekarang Siti Maryam diberi kabar oleh Allah bahwa dia akan punya anak. Ini dalam surat Maryam ya. Ini silakan dibuka dalam surat Maryam. Lengkap ini ya. Dan juga surat Ali Imran juga. Tayyib, perhatikan. Kalau di Ali Imran suratnya, surat Ali Imran ayat 44, 45, 46, dan juga surat Maryam ayat 17, 18, 19, itu kisah lengkap itu. Jelentreh kata orang Jawa. Ya. Kita mulai dari yang Ali Imran dulu. Surat Ali Imran ayat 3 ayat 45. Perhatikan. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyyiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dan ingatlah ketika para malaikat datang kepada Siti Maryam, hei Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu dengan kalimatnya yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dan nanti anakmu itu Isa tadi itu akan bisa bicara ketika bayi. Nah itu di surat Ali Imran. Nah, sekarang yang di surat Al-Kahfi, kita lihat surat surat Al-Kahfi, surat apa? Surat Maryam ya.
Kita lihat surat Maryam. Nah, kalau surat Maryam di sini ayat berapa tadi? 17. 6. Wadhkur fil kitabi Maryam. Tapi sebelumnya ini disebutkan ya. Taib. Perhatikan, wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliya makanan syarqiyya. Perhatikan ya jamaah, butuh konsentrasi. Perhatikan, butuh konsentrasi. Perhatikan. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliya makanan syarqiyya. Dan sebutkan di dalam Alkitab bahwa Maryam itu ya ketika sudah mau lahiran atau mengandung hamil, in tabadat min ahliya makanan syarqiyya. Perhatikan, Siti Maryam mengasingkan diri. Makanan syarqiyya, mencari tempat sebelah timurnya Baitul Maqdis. Perhatikan dulu, perhatikan. Nabi Isa dalam literatur orang Kristen disebut Yesus. Yesus ini menurut orang Kristen, Nabi Isa atau Yesus lahir di Bethlehem. Saya pernah ke Bethlehem. Bethlehem itu sebelah selatannya Baitul Maqdis. Saya ulangi ya. Bethlehem itu ada di mana tadi? Selatannya Baitul Maqdis. Itu keyakinan orang Nasrani. Kalau menurut keyakinan Islam, jelas tidak mungkin di Bethlehem. Jelas. Kenapa? Karena dikatakan di sini, wadhkur fil kitabi Maryam in tabadat min ahliya makanan syarqiyya. Siti Maryam mencari tempat sebelah timur. Sebelah timurnya Baitul Maqdis. Bukan sebelah selatan. Masih ada lanjutannya, tenang. Fattakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyarun sawiyya. Setelah itu didatangi malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril datang menjelma jadi manusia, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Siti Maryam heran, kaget, siapa ini gitu kan? Aku berlindung kepada Allah. Ya, jika engkau ini orang bertakwa, jangan sentuh aku. Qal innama ana rasulu rabbika li ahabalaki hulaman zakiyya. Aku ini utusan Tuhanmu, Jibril. Aku ingin memberikan kepadamu seorang bayi laki-laki zakiyya yang suci. Qalat, Siti Maryam berkata, anna yakunu li hulamun walam yamsasni basar walam aku baghiyya. Bagaimana aku punya bayi laki-laki sedangkan gak ada laki-laki yang menyentuh aku? Karena Siti Maryam ini dijuluki Al-Batul. Maryam dijuluki perawan suci. Tidak ada laki-laki berani pegang Siti Maryam, tidak ada. Ini wanita soleha ini. Makanya dia heran ketika dikatakan aku ngasih info ke kamu, kamu punya anak. Kaget Siti Maryam. Oh, dia ini wanita suci, tidak mau yang aneh-aneh, nggak mau berzina. Bagaimana aku punya anak sedangkan nggak ada laki-laki yang menyentuhku? Dan aku bukan seorang wanita pelacur. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Kata Tuhanmu itu mudah bagi Allah. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Kami jadikan dia sebagai ayat tanda untuk manusia dan kasih sayang dari kami. Wa kana amran maqdiyya, dan ini sudah perkara yang sudah Allah tentukan. Perhatikan. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Akhirnya Siti Maryam mencari tempat yang jauh, menjauh dari Baitul Maqdis. Ke arah apa tadi? Ke arah timur. Perhatikan. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Ketika Siti Maryam merasa sakit karena mau melahirkan, beliau bertengger di bawah jiz'in nakhla, di batang pohon kurma. Di bawah pohon kurma. Bethlehem itu tidak ada pohon kurma, tidak ada. Dan sebelah timurnya Baitul Maqdis itu banyak kurmanya. Ini ya,
Al-Quran ini kalau kita taruh di realita zaman sekarang, plek ketiplek, ketiplek ketiplek. Nyata sampai detik ini pun terbukti. Kota yang sebelah timurnya Baitul Maqdis itu kota Ariha. Tadi di mobil aku ngasih Pak Ihsan kurma. Itu kurma dari Ariha yang saya bawa itu. Kebetulan tadi ada, nggak sengaja kok nyampaikan ini. Jenenge kurma apa? Mejol. Gede-gede Pak, Ariha itu. Nah, itu memang ada. Perhatikan ya, saya baca lagi. Mana tadi? Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlati. Ketika sudah mau lahiran nih capek, maka di bawah pohon kurma. Ingat di Bethlehem nggak ada kurma. Yang ada kurma itu di Ariha. Ariha itu bahasa Arabnya. Bahasa Latinnya atau bahasa internasionalnya Jericho. Jericho, kota Jericho di Palestina. Sebelah timurnya Baitul Maqdis dan ada apa? Kurmanya. Sampai sekarang banyak kurmanya terkenal. Terus perhatikan, karena saking sakitnya Siti Maryam ini, Siti Maryam berkata, ya laitani mitu qabla hadza, seandainya aku mati sebelum ini dan aku lupa dan dilupakan. Perhatikan, datang lagi malaikat. Fanajaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Datang malaikat lagi dan berkata dari bawah, wahai Maryam, jangan berduka, sesungguhnya Allah menjadikan di bawahmu ada sungai. Dan di Ariha ada sungai. Di Bethlehem nggak ada sungai. Di Bethlehem nggak ada apa? Sungai. Di Ariha ada sungai. Ini yang saya katakan plek ketiplek. Nah, makanya teman-teman Palestina di sana mengatakan kami ini nggak meyakini Nabi Isa lahir di Bethlehem. Kami meyakini Nabi Isa lahir di mana tadi? Ariha. Dan memang Ariha ini, Jericho ini dalam Injil pun termasuk kota yang disinggahi oleh siapa? Nabi Isa. Nabi Isa dalam Injil dikatakan Nabi Isa pernah berpuasa 40 hari didatangi setan. Di mana? Di Jericho, Pak. Sampai detik ini diziarahi oleh orang Kristen. Jadi ketika saya katakan Nabi Isa bukan lahir di Bethlehem tapi lahir di insya Allah, yaitu di sebelah timur itu Ariha, bukan berarti Jericho ini ditiadakan oleh dunia Kristen. Enggak, Jericho sendiri menurut versi orang Kristen pun termasuk wilayah yang sering dikunjungi oleh siapa? Yesus, versi mereka. Ya, oke, kita lanjut. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, didatangi malaikat, ya jangan takut, Allah jadikan di bawahmu ada sungai. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqitu alayki rutoban janiyah. Goyangkanlah pangkal pohon kurma ini, tusaqit alayki rutoban janiyah, akan turun kepadamu, jatuh kepadamu buah kurma yang masak. Jadi berdasarkan Al-Quran ini berarti ada info tentang di mana lahirnya Nabi Isa. Nomor 2, ada info kapan Nabi Isa lahir. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya. 1, secara tersirat di dalam Al-Quran tadi disebutkan ada tiga kata kunci lahirnya Nabi Isa. Saya ulangi, ada 3 kunci di mana Nabi Isa dilahirkan. 1, tempat sebelah timur Baitul Maqdis. 2, tempat itu ada kurmanya. 3, tempat itu ada sungainya. Dan itu kalau dilacak sekarang ketemu namanya kotanya itu, dan ada 3-3-nya itu ada semua. Justru di Bethlehem tidak ada. Di Bethlehem nggak ada kurma. Di Bethlehem bukan sebelah timur. Dan Bethlehem nggak ada apa tadi? Nggak ada apa? Nggak ada sungai. Terus di situ juga ada keterangan waktu Nabi Isa lahir. Apa keterangan waktunya? Di situ disebutkan kurma masak. Kurma masak nggak mungkin Desember ya jemaah. Kau nak kurma Desember. Desember itu waya turun salju adem jelu. Kurma itu semakin panas, semakin ada angin gurun yang panas menganga, semakin lezat. Dan gak mungkin itu bulan apa? Desember. Makanya para ahli ilmuwan Nasrani pun banyak yang meragukan bahwa Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember.
Mereka sendiri banyak meragukan itu. Enggak ada di Injil itu. Bahkan Injil yang versi sekarang pun enggak ada. Enggak usah ngomong Injil yang asli deh. Injil yang sekarang pun enggak ada kata 25 Desember, enggak ada. Enggak ada. Terus dari mana Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Embuh mereka itu. Gaing-gaing. 25 Desember itu asal usulnya adalah begini. Makanya di dalam dunia kekristenan sendiri kata 25 Desember itu enggak disepakati, Pak. Itu yang Katolik. Yang versi yang non Katolik belum tentu terima dengan doktrin 25 apa? Desember. Terus kok bisa 25 Desember? Ceritanya bagaimana? Ceritanya begini. Dengarkan baik-baik. Karena dulu saya mau tanya, tolong dijawab dulu. Nabi Isa dan pengikutnya itu dulu ada di mana? Kira-kira negaranya sekarang di mana? Nabi Isa dan pengikutnya kira-kira daerah mana itu? Kalau sekarang ini Palestina, nggak diragukan lagi, Palestina. Oke ya? Palestina. Palestina ini negeri yang diperebutkan dua imperium besar sejak zaman dulu. Palestina ini Pak, nasibnya Pak selalu jadi rebutan. Sampean kalau lihat sejarah, yang menguasai Palestina ini bersilih berganti, Babilonia, Macedonia, macam-macam. Romawi, ganti nanti Persia lah. Maka Palestina dibuat rebutan antara Romawi dan Persia. Kadang Persia yang menang, kadang Romawi yang menang. Bahkan ada ayatnya. Ayatnya berbunyi, Ghulibatir Rum fi adnal ard. Bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia di bumi yang terendah. Bumi terendah bisa dicek sekarang di mana bumi terendah itu. Bumi terendah itu, dataran terendah di muka bumi itu Jericho. Kalau air terendah itu di Laut Mati. Antum cek sekarang ketemu, insya Allah ngomongan saya benar apa salah. Bumi terendah di muka bumi itu kalau daratan Jericho yang tadi saya sebutkan tadi itu. Kalau satunya tadi apa? Kalau perairan maka Laut Mati. Dan Laut Mati sama Jericho itu dekat. Daerah situ. Daerah Baitul Maqdis. Oke, perhatikan. Jadi dulu bangsa Romawi pernah bangsa sama Persia pernah tukaran, Pak. Ada ayatnya loh itu, Ghulibatir Rum fi adnal. Dulu bangsa Romawi dikalahkan bangsa Persia dan nanti Persia akan membalas. Silih berganti, kadang menang Persia, kadang menang Persia, kadang menang Romawi, kadang Romawi menang Persia. Otomatis nasibnya Palestina ini selalu jadi rebutan, Pak. Maka pada waktu itu ketika orang Romawi, ini Romawi belum Kristen loh ya, belum Romawi Kristen. Romawi dulu ajarannya apa? Ajaran pagan, ajaran keberhalaan. Ketika orang Romawi sudah menguasai apa? Palestina, maka orang Romawi ini ingin memperpatenkan atau mematenkan supaya Palestina itu loyalnya ke Romawi Raya, nggak mau loyal kemana? Persia. Maka diantara caranya adalah Kaisar Romawi masuk agama Kristen. Antum cek Kaisar Romawi pertama yang masuk Kristen siapa? Dulu kan ajarannya kan ajaran dewa dewi, dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu gitu kan. Terus akhirnya mereka masuk agama Nasrani. Ketika Kaisar Romawi masuk agama Kristen bingung. Kenapa kok bingung? Ternyata di Kristen itu ada banyak aliran. Bisa dipahami kira-kira? Ada Trinitas, ada Unitarian. Unitarian itu yang mengakui bahwa Tuhan itu satu, bukan tiga. Beda dengan apa? Trinitas, macam-macam. Ada versi ini, versi itu. Bingung Kaisar Romawi ini. Loh, kok ruwet gini ternyata? Akhirnya Kaisar Romawi memilih ajaran Nasrani yang paling mirip dengan ajaran pagan lama. Maka dipilihlah yang mirip, ada paganismenya, yaitu yang Trinitas yang diambil. Makanya orang Yahudi itu Pak nggak senang sama Kristen. Saya ulangi ya, orang Yahudi itu benci sama Nasrani karena menurut versi orang Yahudi Nasrani itu pagan. Ya, ada di YouTube kan banyak itu. Di YouTube kan banyak itu. Orang Yahudi tanyai, ente boleh nggak sholat masuk gereja? Oh nggak boleh, haram, ada berhala di sana. Kalau masjid, oh boleh. Ada YouTube-nya banyak itu. Ada yang tahu? Angkat tangan yang pernah tahu. Pernah tahu? Pernah lihat? Angkat tangan. Angkat tangan.
Sebagai bukti omongan saya. Ya, jadi orang Yahudi pun ngaku itu bahwa Nasrani versi sekarang ini pagan. Oke, kembali ke materi. Akhirnya orang Romawi ini memilih yang mirip dengan ajaran lamanya, Pak. Sehingga dipilihlah yang apa tadi? Trinitas. Ono Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Holy Spirit, ya, Roh Kudus dan seterusnya. Holy Spirit kan Roh Kudus artinya. Oke ya, perhatikan. Maka dibuat konsili, namanya konsili Nisea. Antum ketik di internet muncul semua itu. Konsili Nisea. Konsili Nicea. Kumpulkan semua Injil-Injil dikumpulkan, Pak. Semua Injil yang tidak mendukung Trinitas di bumi hanguskan. Dan ini ketika ajaran bercampur dengan politik. Agama didukung oleh kekuasaan politik. Maka yang nggak setuju dengan Trinitas di bumi hanguskan. Paham maksudnya? Kristen yang tauhid atau yang unitarian, dihanguskan. Injil-Injil yang nggak sesuai Trinitas dihancurkan. Nah, di antara tokoh Kristen unitarian Arius dikejar-kejar juga. Nah, intinya sehingga yang menguasai adalah ajaran apa tadi? Trinitas. Terus Kaisar Romawi itu mikirnya begini, Pak. Loh, ini namanya agama kan harus ada hari rayanya. Agama kan harus ada apa? Hari rayanya. Terus di ajaran Nasrani itu tidak jelas mana hari rayanya, tidak ada. Kapan Isa lahir? Nggak jelas. Maka punya inisiatif. Mereka memilih tanggal 25 Desember. Saya tanya antum, tolong dijawab. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Itu kalender Kristen apa kalender Romawi? Tolong jawab. Itu kalender sudah ada sebelum Nabi Isa lahir. Itu Romawi, bukan Masehi sebenarnya. Itu ajaran apa? Romawi. Maka sama Kaisar Romawi dipilihlah tanggal 25 Desember. Antum tahu nggak tanggal 25 Desember itu hari apa versi Romawi kuno? Apa? Hari penyembahan dewa matahari. Jadi yang ngomong ini, Pak, mereka sendiri, Pak. Mereka sendiri juga mengakui itu. Sebagian ilmuwan mereka itu tahu bahwa ternyata Nasrani yang sekarang ini ada kepanjangan dari ajaran paganis. Karena 25 Desember itu hari dewa matahari. Ya, karena tidak ada lahirnya Nabi Isa di Injil, tidak ada disebut. Sehingga kalau versi Islam tadi ada keterangan waktu, ada keterangan apa tadi? Tempatnya. Kita enggak hanya komparasi aja. Ya, tentu kita sebagai orang Islam ya meyakini Al-Quran yang benar. Adzan dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Setelah adzan.
Nah, ada pertanyaan ya jemaah? Nah. Apakah benar Nabi Isa disalib itu? Ya jelas tidak benar. Wama qataluhu wama salabuhu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum. Akan tapi diserupakan untuk mereka. Al-Qur'an nas jelas wama qataluhu wama salabuhu. Mereka tidak membunuhnya, tidak menyalibnya. Ya, walakin syubbiha lahum, akan tapi ada yang diserupakan untuk mereka. Lah siapa yang diserupakan itu? Ada 3 versi. Jangan sekarang, besok itu. Ya, Nabi siapa yang diserupakan Nabi Isa itu ada 3 versi. Tidak 1 versi. Nah, yang lain kalau ada silakan. Pak Parno monggo. Mana Pak Parno kalian? Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi Nabi Isa sebelum lahir, ini kan ceritanya Siti Maryam masih lahirnya ini besok, pertemuan akan datang ya. Ini masih belum lahir ini, masih proses menuju lahir. Lah berita akan kelahiran Yesus Nabi Isa itu didengar oleh al-munajjimun. Munajjimun itu apa? Ahli nujum, peramal, tukang sihir, udah mengintai dan nunggu-nunggu mereka. Kenapa? Dalika annahum kanu yantadiruna quduma nabiyyin akhbara bihil anbiya'us sabiqun. Karena memang di kitab Taurat itu sendiri ada pengkabaran bahwa nanti akan lahir Nabi Isa. Ya, sehingga mereka nunggu. Dan ini otomatis tidak disenangi oleh raja yang berkuasa pada waktu itu. Raja yang berkuasa ketika Nabi Isa lahir atau pra Nabi Isa lahir siapa namanya? Raja Herodes. Antum kalau ke Masjidil Aqsa itu ada benteng besar, ada pintunya, ada tulisannya pintu Herodes. Herodes itu raja sebelum Nabi Isa lahir yang menguasai Palestina, ikut Romawi Raya. Islam belum ada ini, Nabi Muhammad belum lahir, jauh 500 tahun akan datang baru lahir ya. Maka Herodes ini tidak senang dengar berita katanya ada Nabi itu, sehingga karena itulah Siti Maryam mengasingkan diri biar tidak diketahui. Lah ini Nabi Siti Maryam hijrah kemana? Macam-macam. Wa ja'alna ibna Maryam ummahu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin dati qararin ma'in. Bahwa Allah jadikan Siti Maryam ini ya, wa ja'alna ibna Maryam wa ummahu ayatan. Kami jadikan Nabi Isa dan Siti Maryam ini sebagai tanda. Dan kami lindungi dia di tempat Robwa. Robwa ini para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan Mesir. Wa bagiat hunaka sanawat hatta mata Herodus. Sampai akhirnya Herodus ini mati. Akhirnya kembalilah Siti Maryam ke Baitul Maqdis. Ya, banyak versi sejarah wallahu a'lam. Lah besok ketika lahir Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, apa yang terjadi pertama kali? Kemana Siti Maryam? Terus apa yang terjadi dengan bayinya? Bagaimana Bani Israel menyikapi kelahiran Nabi Isa? Bagaimana mereka memposisikan Siti Maryam? Nah ini besok kita jelaskan insyaallah ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.